Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pendapat akhir mini fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang kesehatan disampaikan oleh Haja Alia Mustika Ilham SEMAP nomor anggota A571. Demokrat bersama rakyat. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI, yang sama kami hormati Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang mewakili, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Hukum Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili, Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili, serta hadirin yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya agar senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua. Dalam kesempatan hari ini, izinkan kami, fraksi Partai Demokrat, menyampaikan pendapat akhir mini fraksi atas rancangan undang-undang tentang kesehatan sebagai bagian dari tugas konstitusional di Komisi 9 DPR RI. Pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI, para menteri beserta jajarannya, serta hadirin yang kami hormati. Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui dalam Universal Declaration of Human Rights dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan sebagai salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada masalah rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak mampu menjawab kompleksitas penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang semakin tergantung pada teknologi kesehatan yang semakin mahal dan rumit. Pengaturan kewajiban konstitusional pemerintah sebagai personifikasi negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat dalam kenyataannya masih sangat terbatas. Prinsip-prinsip untuk menghormati, to respect, melindungi, to protect, dan memenuhi, to fulfill, hak atas kesehatan masyarakat sebagai hak asasi manusia belum sepenuhnya terelaborasi menjadi kewajiban, tanggung jawab, dan tugas pemerintah. Oleh karena itu, perlu penataan sistem pelayanan dan pembiayaan jaminan kesehatan, khususnya pembekalan kesehatan, anggaran, tenaga kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, fasilitas kesehatan, dan teknologi kesehatan. Pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI, para menteri beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati. Semangat penyusunan RUU Kesehatan dengan metode Omnibus Law ini merupakan upaya kebaikan bagi kepentingan nasional kita, agar tercipta produk legislasi yang berbasis pada kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Banyak aturan yang tumpang tindih di sektor kesehatan merupakan salah satu alasan perlu adanya terobosan hukum untuk mengatasi masalah tersebut. RUU Kesehatan harus dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan pemerataan kesehatan, pembiayaan yang berkeadilan, serta menjamin setiap warga negara memperoleh akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan tanpa pengecualian. Namun demikian, dalam proses pembahasan RUU Kesehatan, kami mencermati adanya sejumlah persoalan mendasar dari RUU Kesehatan ini. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan beberapa catatan penting dalam pendapat akhir mini fraksi Partai Demokrat ini sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Demokrat terus berkomitmen memperjuangkan peningkatan anggaran kesehatan sebagai bentuk konkret keberpihakan terhadap kesehatan rakyat melalui kebijakan fiskal. Kebijakan pro kesehatan yang telah ditetapkan minimal 5% dari APBN yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada era pemerintahan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, hendaknya dapat ditingkatkan jumlahnya.
Untuk hal tersebut, fraksi Partai Demokrat dalam rapat panja telah mengusulkan dan memperjuangkan peningkatan anggaran kesehatan mandatory spending di luar gaji dan penerima bantuan iuran atau PPI. Namun tidak disetujui dari pemerintah justru lebih memilih mandatory spending kesehatan dihapuskan. Hal tersebut semakin menunjukkan kurangnya komitmen politik negara dalam menyiapkan kesehatan yang layak, merata di seluruh negeri, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa mandatory spending sektor kesehatan masih sangat diperlukan dalam rangka menjamin terpenuhinya pelayanan kesehatan masyarakat dan dalam rangka mencapai tingkat IPM Indeks Pembangunan Manusia yang dalam RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 telah ditetapkan sasaran IPM mencapai 75,54%. Namun hingga tahun 2022 tingkat IPM baru mencapai 72,91%. Begitu pula jika dibandingkan dengan negara lain. Peringkat IPM Indonesia masih berada pada urutan 130 dari 99 negara menurut Bank Dunia. Kedua, fraksi Partai Demokrat menyatakan ketidaksetujuan terhadap indikasi liberalisasi tenaga kesehatan dan tenaga medis asing yang sangat berlebihan. Meskipun fraksi Partai Demokrat tidak anti dengan kemajuan dan keterbukaan terhadap tenaga kerja asing, namun perlu mempertimbangkan kesiapan dan konsekuensi serta seperti pembiayaan dan dampak yang dikhawatirkan semua pihak. Fraksi Partai Demokrat mendukung sepenuhnya kemajuan praktek kedokteran dan hospitality, termasuk hadirnya dokter asing, namun tetap mengedepankan prinsip resiprokal bahwa seluruh dokter Indonesia, baik lulusan dalam negeri maupun lulusan luar negeri, diberikan pengakuan yang layak dan kesempatan yang setara dalam mengembangkan karir profesionalnya di negeri sendiri. Begitu juga dokter asing yang ingin berpraktek di Indonesia harus patuh dan tunduk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dapat tercipta hubungan saling percaya, menguntungkan dan berkontribusi positif demi kemajuan sektor kesehatan di negara kita tercinta ini. Di luar itu, fraksi Partai Demokrat juga memahami jika ada keinginan untuk menggalakkan investasi di sektor kesehatan demi kepentingan ekonomi kita, namun jika sebuah undang-undang dan kebijakan kesehatan terlalu berorientasi kepada investasi dan bisnis, tentulah ini tidak baik. 3. Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa pembentukan undang-undang harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Fraksi Partai Demokrat menilai selama proses penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan kurang memberikan ruang dan waktu pembahasan yang cukup panjang sehingga terkesan sangat terburu-buru. Jika ruang dan waktu lebih panjang lagi, kami meyakini RUU ini dapat lebih komprehensif, holistik, berbobot, dan berkualitas. Pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI, para menteri beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati. Berdasarkan catatan-catatan penting di atas, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, serta keberpihakan kepada rakyat Indonesia, maka dengan ini fraksi Partai Demokrat menolak rancangan undang-undang tentang kesehatan diteruskan menjadi undang-undang pada pembicaraan tingkat 1. Demikian pandangan akhir fraksi Partai Demokrat terhadap rancangan undang-undang tentang kesehatan. Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat, karena harapan rakyat perjuangan Demokrat. Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 19 Juni 2023, pimpinan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono MSc, nomor anggota A554 ditandatangani Sekretaris Haji Marwan Cik Hasan MM, nomor anggota A535 ditandatangani dan cap stempel. Terima kasih. Terima kasih Bu Alia, silakan menyampaikan pandangan akhir bini fraksinya kepada pemerintah.
Terima kasih. Selanjutnya